Ya, al-qiyamul insaniyah itu adalah hak asasi manusia. Kenapa? Karena tidak ada nilai tertinggi idealisme apapun yang Anda perjuangkan, kita perjuangkan, kecuali adalah hak asasi kemanusiaan. Sealim apapun, sholatnya sebanyak apapun, ketika nilai-nilai kemanusiaan itu ditinggalkan atau bahkan itu mungkin diinjak-injak, tidak ada nilai apapun juga kebaikan atau nilai-nilai amal soleh kita itu bisa kita lakukan. Jadi terima kasih ini adik-adik semua. Anda adalah orang-orang yang hebat pada masa akan datang. Jangan tidak ada yang tidak mau hebat. Harus jadi orang penting, jadi orang hebat, punya peran, punya kontribusi. Karena agama Islam yang kita kaji di kampus ini adalah agama yang menegakkan hak asasi manusia. Fikih, hukum Islam, tarbiyah, pendidikan Islam, usuluddin tentang pemikiran filsafat itu semuanya berpuncak nanti kepada nilai-nilai hak-hak kemanusiaan atau al-ihsaniyah. Sholat itu tinggalkan boleh karena ingin menolong orang yang mau menyeberang jalan. Tinggalkan sholat. Kenapa? Kalau tidak ditolong dia berbahaya. Sholat bisa ditunda, nyawa manusia tidak bisa ditunda-tunda. Ya, kita punya air minum 1 botol untuk wudhu, tinggalkan wudhunya, ganti tayamum. Kenapa? Ada orang yang membutuhkan air karena dia kehausan, kasih kepada orang itu. Itu seperti itu. Nabi pernah membolehkan orang sholat, membolehkan penganut agama Nasrani, Kristen dari Najran untuk beribadah pada hari mereka harus beribadah. Tidak ada tempat di mana Nabi bolehkan. Silakan masuk ke dalam Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Anda silakan beribadah di dalam masjid. Coba, ada nggak sekarang? Orang Kristen membaca doa-doa rohani, pujian-pujian, tapi dipersilahkan di dalam masjid. Itu toleransi yang sangat tinggi, apalagi nyawa manusia. Sehingga kalau Kementerian Agama sekarang membuka kesempatan atau aturan nantinya rencana untuk orang boleh menikah ya, atau kawin atau dicatat di KUA, bukan hanya untuk umat Islam tapi untuk umat-umat beragama yang lainnya, itu tidak aneh, memang harus. Nabi saja di masjid boleh beribadah agamanya, apalagi orang sekedar untuk dicatat menikah. Nanti kenapa pendeta di KUA berdampingan dengan kiai dan ustaz? Memang harus berdampingan kita. Jadi ada seperti itu ya. Makanya Kementerian Agama itu ada yang namanya Bimas Agama Islam, Bimas Agama Katolik, bimbingan masyarakat agama Protestan, bimbingan agama Hindu, bimbingan agama Buddha. Pendidikannya juga dilindungi dalam Kementerian Agama itu. Nah, kenapa orang hanya ingin dicatat nikahnya atau mendapatkan pelayanan administrasi, kemudian yang tidak dibolehkan? Ini adalah negara bangsa. Dan karena itu sangat penting. Win berencanamu, adik-adik semua, ya kita semua adalah orang yang toleran dalam beragama, menghormati perbedaan, menghargai hak-hak kemanusiaan. Itu adalah nilai tertinggi, bukan ibadah-ibadah ritual yang nilai tertinggi, bukan, tapi adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan inilah yang menjadi misi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Bagaimana mengatur mana kewajiban, mana hak, itulah diatur bersama dalam kehidupan negara demokrasi pada saat ini. Jadi sekali lagi Pak Ibu Ketua dan seluruh rombongan yang hadir, kami berterima kasih dalam kesempatan ini dapat dikunjungi, dapat dilihat juga, dan mudah-mudahan apa yang ada di UIN Raden Intan Ampuni yang baik-baik ya tentunya ya, segala macam yang kami lakukan dalam misi yang sama itu mudah-mudahan juga mendapatkan perhatian dari Komnas HAM, bisa disampaikan ke tempat lain. Dan kami tentunya ada kekurangan-kekurangan di sini. Kami juga menghadapi ada persoalan internal. Kadang-kadang ini Bu Erina ini salah satu orang yang kalau ada masalah beliau pasti ikut di dalam. Dan saya sedang mengundang PSGI, Pusat Studi Anak, Pusat Kajian Anak dan Gender. Ini kebetulan, tapi ketuanya sudah ada, ketua lembaganya, walaupun ketua pusatnya belum hadir. Ini perlu dihidupkan sekali, perlu perlindungan, karena di dunia pendidikan adalah dunia yang sangat penting. Di dalamnya banyak orang terpelajar, tapi di dalamnya kadang-kadang
kadang-kadang juga terjadi masalah-masalah. Di pesantren sekalipun ada, madrasah ada, sekolah ada, universitas ada, bully membuli, perundungan, pelecehan. Ada orang yang harusnya mendapatkan perlindungan tapi ternyata mendapatkan sesuai dengan haknya, ternyata tidak mendapatkan haknya. Ayo kita sama-sama perbaiki di kampus yang kita cintai, yang kita hormati dan terbaik juga di Indonesia. Saya kira demikian saja mewakili Pak Rektor sambutan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua, terima kasih atas rombongan HAM, Komnas HAM hadir di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Alamsyah MAG atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ibu Dr. Atnike Nova Sigero MSc. Kepadanya disilakan. Tabib pun. Ya, Bun. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Profesor Dr. Haji Alamsyah MAG. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Profesor Dr. Haji Idrus Ruslan MAG. Yang saya hormati para pimpinan universitas dan fakultas di Universitas Islam Negeri Raden Inten. Mohon maaf, saya tidak punya daftar namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Dan juga seluruh mahasiswa UIN Raden Inten yang saya hormati. Untuk rombongan Komnas HAM juga Bapak Kepala Biro dan Ibu Kapokja, puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini untuk pertama kalinya saya, kalau Komnas HAM tadi tahun 98 sudah ya Pak ke UIN Raden Inten, saya bersama rombongan bisa hadir di kampus 2 UIN Raden Inten. Dan terima kasih atas sambutan yang hangat, kue-kue, dan langsung ada kopi Lampung yang terkenal. Kalau Pak Warek kelihatannya sudah tidak asing dengan Komnas HAM. Tapi saya mau tanya, apakah adik-adik mahasiswa ada yang belum pernah mendengar apa itu Komnas HAM? Belum pernah ya? Sudah. Kalau hak asasi manusia sudah pernah dengar ya? Apalagi Komnas HAM yang berkantor pusat di Jakarta adalah satu lembaga negara mandiri yang dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang salah satu fungsinya adalah menciptakan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Nanti Pak Gatot akan memaparkan, selain kantor kami di Jakarta, kami juga memiliki 6 sekretariat kantor perwakilan Komnas HAM di beberapa provinsi, di Aceh, di Sumatera Barat, di Kalimantan Barat, di Maluku, di Sulawesi Tengah, dan di Papua. Sebagaimana namanya, maka Komnas HAM memiliki tugas untuk memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan terkait hak asasi manusia yang terjadi di negeri kita Indonesia, dan kadang-kadang juga situasi HAM yang terjadi
di luar negeri kita, seperti di Palestina, di Myanmar, di Ukraina, dan juga di negara-negara lain di mana ada warga negara kita yang hak asasinya terancam dilanggar. Misalnya di negara-negara di mana warga negara kita menjadi pekerja migran. Ada banyak juga kasus-kasus yang diberi perhatian oleh Komnas HAM. Salah satu isu hak asasi manusia yang akan kita pelajari sama-sama pada hari ini adalah isu kebebasan berpendapat dan berekspresi. Tadi Pak Wakil Rektor sudah memaparkan banyak sekali dimensi-dimensi hak asasi manusia, terutama dari sudut pandang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ada banyak lagi isu-isu hak asasi manusia yang lain, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, kesetaraan gender, hak anak, termasuk tadi kampus UIN Raden Inten akan mendorong kampus UIN Raden Inten menjadi kampus hijau agar kehidupan pendidikan tinggi berada di dalam lingkungan hidup yang lestari dan aman. Hak atas lingkungan hidup yang lestari itu juga sudah menjadi atau diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Maka kita melihat di dalam masyarakat kita dan juga masyarakat global ada banyak sekali persoalan-persoalan hak asasi yang membutuhkan perhatian dan kontribusi kita. Jadi persoalan hak asasi bukan hanya persoalan kekerasan fisik yang berdarah-darah, tetapi menyangkut juga persoalan kehidupan kita sebagai masyarakat bangsa dan masyarakat dunia di dalam kehidupan sehari-hari. Maka melalui peran dari perguruan tinggi, pendidikan tinggi, kita berharap agar tadi disebutkan mahasiswa yang di masa depan akan menjadi orang-orang penting, ya. Penting itu tidak berarti semua jadi rektor atau menteri atau ketua Komnas HAM atau pejabat. Penting itu artinya bermakna bagi masyarakat, berkontribusi. Ya, saya pernah dengar dalam agama Islam misalnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itulah artinya menjadi orang penting. Tentu perannya macam-macam. Nanti silakan adik-adik mahasiswa belajar lebih lanjut dan berkarya di dalam bidangnya masing-masing nanti. Maka kami berharap selaku Komnas HAM agar perguruan tinggi juga mengambil peran serta di dalam mendorong situasi HAM yang kondusif di Indonesia, sehingga Indonesia dapat juga menjadi contoh tidak hanya sebagai bangsa yang beragam dan saling menghormati, tetapi juga bangsa yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Program Komnas HAM ini adalah rangkaian program Komnas HAM Goes to Campus yang dilakukan Komnas HAM ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Mudah-mudahan dengan kegiatan pada hari ini nanti UIN Raden Inten juga dapat menjadi duta untuk mengadakan kegiatan-kegiatan serupa di Provinsi Lampung. Demikian sebagai pengantar agar kita bisa masuk pada pokok acara kita pada hari ini. Kembali atas nama Komnas HAM kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Rektor yang belum hadir dan juga para pimpinan UIN Raden Inten beserta Sivitas Akademika UIN Raden Inten. Semoga diskusi kita pada hari ini menambah ilmu dan mendorong kita untuk berbuat lebih baik bagi bangsa dan negara. Demikian sambutan dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan di dalam penyampaian saya, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Diucapkan terima kasih untuk Ibu Dr. Atika Nova Sihiro MSc atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Tapi sebelum itu ada kuis lebih dahulu nih dari Mbak Anissa. Mungkin untuk Mbak Anissa disilahkan. Maaf ya Pak Wakil Rektor, nervous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tadi dibantu apa? Oke, untuk apa tadi? Semangat ya. Jadi kalau misalkan kita bilang Wita dan Lampung, jawabnya bertumbuh. Nah, gitu ya Mbak ya. Siapa kita? Oke, tes ya, kita tes sound ya. Siapa kita? Siapa kita? Wita Denita Lampung. Wita Denita Lampung. Bertumbuh Manchuria. Asik, bercanda. Baik teman-teman, tadi sudah dipaparkan sambutan dari Bapak Wakil Rektor dan Ibu Ketua. Ya, sekarang aku mau kasih pertanyaan nih, soalnya kami bawa oleh-oleh yang bisa dipakai buat ini kan bentar lagi ini apa ya, Sabtu Minggu kan Pak, bisa buat santai-santai kan ya, coba jalan-jalan nih gitu. Oke, aku mau tanya, siapakah yang tadi menyimak? Siapakah yang tadi menyimak gini? Apakah salah satu tugas dan fungsi Komnas HAM yang tadi disebutkan oleh Ibu Ketua? Ada lagi? Wah, berarti kakak silakan, kakak berdiri. Cepet banget, gini. Aku jangan gini dulu deh, jawabnya nanti. Oke, baik, bismillah. Perkenalan nama dulu dong biar tak kenal kakak saya. Ya, sebelumnya mohon maaf tadi habis makan roti Mbak. Jadi. Siapa? Oh ya, perkenalkan diri Mbak ya. Baik. Sebelumnya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri semuanya. Nama saya Rifki Ferdiansyah, perwakilan dari UKM Al-Ittihad. Izin semuanya teman-teman semua, Mbak, Pak Wakil Rektor, Bu Hani. Terkait tugas Mbak ya? Ya, tugas dan fungsi Komnas HAM. Oke, terkait tupoksi dari Komnas HAM, bisa kita pahami secara bersama bahwasanya tupoksi dari Komnas HAM salah satu yang utamanya adalah menjaga dan membersamai terkait hak asasi manusia yang ada di seluruh Indonesia. Kurang lebih itu poin highlight-nya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Rifki, Ibu tadi kan Mas Rifki sudah mencoba menjawab pertanyaan kita. Bagaimana Bu menurut Ibu? Kata kuncinya nggak keluar sih, meskipun maknanya bisa jadi benar. Gitu. Parafrasekan kali Ibu ya kan? Mungkin karena copyright kan ya, ada tata cara pengutipan kali ya. Mungkin ini parafrase gimana Bu? Ya boleh lah. Oke. Bersamai hak asasi manusia. Bersamai hak asasi manusia. Boleh tuh bisa jadi tagline humas juga. Bisa jelasin yang lebih tepatnya. Iya, jadi tadi Ibu menyebut adalah fungsi Komnas HAM menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia seperti itu. Pelan soalnya tadi juga sambil ingat-ingat. Oke, Mas Rifki mau warna apa sama ukuran apa? Itu putih. Ya. Itu putih, biar keren mau yang mana? Dua-duanya nanti cuma satu yang dapat. Oke, itu ukurannya M ya? L? Oke, siap, terima kasih. Nanti kita bagikan di akhir acara. Monggo. Oke, gimana nih? Udah semangat atau belum? Semangat. Kok sepi?
Oke, baik, dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan dipandu langsung oleh moderator Ibu Susanti Amisani SIP. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi adik-adik semuanya di sini. Sudah siap kita ikut diskusi di sini? Ya. Ya, nanti akan ada diskusi. Sudah hadir di hadapan adik semuanya di sini. Saya perkenalkan dulu ya, dari sebelah kiri saya. Ini adalah Bapak Gatot Kristanto, SHMH, Kepala Biro Hukum, Humas dan